Menurut Robert Kiyosaki, penulis buku yang sangat terkenal tentang keuangan, lebih tepatnya tentang personal finance ya. Bisa dibilang buku terbaik sampai saat ini tentang keuangan. Dengan judul Rich Dad Poor Dad. Nah, di buku itu dijelaskan ya, salah satu cara terbaik agar kita bisa kaya tentunya selain kerja. Jadi selain ningkatin skill, kemudian ningkatin kinerja, networking atau yang lainnya yang ada hubungannya dengan kerjaan ya atau active income. Jadi salah satu caranya adalah dengan membangun passive income. Jadi sampai di sini mungkin kayak ada yang bingung ya atau ada ya pertanyaan apa itu passive income, kemudian cara untuk mendapatkan passive income itu seperti apa. Nah, di video ini saya akan coba jelaskan. Jadi apa itu passive income, kemudian cara mendapatkannya. Nah, nanti saya akan coba jelaskan ya untuk detailnya itu seperti apa. Dan yang terakhir tentang pengalaman saya. Jadi untuk bisa mendapatkan passive income, jadi gak hanya teori saja, tapi sudah ada contoh nyatanya yang tentunya saya alami sendiri. Jadi langsung saja ya. Untuk yang pertama, apa itu passive income? Ya simpelnya ya, seperti definisinya yaitu pasif. Jadi lawannya active income. Kalau active income kita harus kerja dulu untuk bisa mendapatkan uang. Kalau pasif ya kita nggak perlu kerja ya, kita bisa mendapatkan uang. Nah, untuk caranya itu seperti apa? Apakah kita bisa ya dapat uang tanpa bekerja? Nah, jawabannya ini bisa banget. Dan untuk caranya ini ada banyak. Jadi bisa yang pertama ya, kita bisa memiliki bisnis. Contohnya misal Sandiaga Uno. Jadi dia memiliki bisnis lewat perusahaannya, Saratoga Investama. Ada Adaro Energi ya, perusahaan tambang batu bara. Kemudian juga punya perusahaan tower-toweran ya, internet. Jadi setiap tahunnya nggak perlu bekerja, Pak Sandi ini sudah otomatis mendapatkan uang dari bagi hasil keuntungan atau dividen dari perusahaan-perusahaannya. Jadi yang pertama itu ya, kita membangun bisnis. Dan yang kedua, kita juga bisa membangun atau memiliki properti. Jadi contohnya misal kita bisa buat kos-kosan. Nah kan otomatis kita bisa dapat uang dari uang sewa. Atau juga bisa melalui royalti. Jadi kita ciptakan suatu karya. Jadi bentuknya bisa bermacam-macam. Bisa buku, lagu, atau yang lainnya. Jadi kalau lagu ya, meskipun sudah jalan bertahun-tahun, ya masih dapatkan keuntungan. Nah mungkin dari sini kalian sudah ada yang kepikiran ya. Jadi susah banget buat dapat yang namanya passive income. Jadi bangun bisnis kan perlu modal. Kemudian untuk bisnisnya berjalan sendiri, ya ini susah banget ya, kita harus mengaturnya. Kalau misal di properti ini kendalanya biasanya modal ya. Jadi kita perlu modal yang cukup besar. Tapi tenang aja, masih ada pilihan terakhir, yaitu kita bisa memiliki paper asset atau aset berupa kertas seperti saham, kemudian reksadana, obligasi, dan juga deposito. Nah, untuk di video kali ini saya akan bahas tentang saham. Jadi kalau topik yang lainnya seperti reksadana, obligasi, dan deposito mungkin bisa saya bahas ya di lain video. Nah, jadi enaknya ya kalau misal kita mau investasi di aset kertas atau paper asset seperti saham, itu nggak perlu modal yang besar. Jadi kita bisa mulai dari Rp100.000. Jadi yang artinya ya, dengan uang mulai dari 100.000 itu kita sudah bisa mendapatkan passive income dengan cara memiliki saham suatu perusahaan. Nah, di video kali ini saya nggak akan bahas ya tentang cara investasi dan membeli saham. Kalau kalian ingin tahu caranya, kalian bisa lihat di video saya sebelumnya ya. Jadi di video ini, jadi video cara beli saham Bank BRI. Nah, di video itu ya, saya jelaskan mulai cara daftarnya sampai cara belinya menggunakan aplikasi Stockbit. Jadi caranya praktis banget ya. Jadi caranya beli, kemudian menggunakan aplikasinya. Jadi untuk link downloadnya dan video cara belinya sudah saya siapkan ya di kolom deskripsi di bawah. Jadi kalian bisa langsung lihat saja di situ. Nah, ini adalah salah satu ya
contoh, jadi saya pernah mendapatkan dividen dari saham Telkom Indonesia. Oh ya, ini hanya sharing saja ya. Jadi ini hanya sharing pengalaman saja. Jadi bukan rekomendasi untuk membeli saham. Jadi pastikan kalau misal kalian mau beli, ya riset dulu ya. Jadi sebelum membeli itu kalian riset dulu. Sekalipun itu perusahaannya besar ya. Jadi saya pernah punya 3 lot saham Telkom. Jadi beli sekitaran 1 juta rupiah dan mendapatkan dividen sebesar Rp41.000. Jadi pernah juga di Bank BRI dengan punya 3 lot ya, dengan modal sekitar 1.200.000 dan mendapatkan dividen sebesar Rp39.500. Nah tentunya ini nggak semua saham yang membagikan dividen. Jadi ada yang nggak bagi juga, ada juga yang baginya cuma sedikit. Jadi salah satu indikator ya yang penting yang bisa kita lihat untuk masalah perdividenan. Jadi ini ada 2. Jadi yang pertama dividen payout ratio dan yang kedua dividen yield. Jadi saya akan coba beri gambaran ya. Jadi saya akan coba beri sedikit gambaran. Jadi pada tahun 2021 perusahaan Telkom Indonesia ini mencatatkan keuntungan atau laba bersih sebesar 18,9 triliun. Jadi dari laba bersih ini, perusahaan ini atau pemegang sahamnya punya beberapa pilihan. Jadi bisa keuntungannya semuanya dibagi ke pemegang saham atau semuanya digunakan oleh perusahaan ya, untuk keperluan perusahaan. Misal buat kantor baru, buat tower baru atau keperluan yang lainnya. Atau bisa juga dibagi 50% dibagikan ke pemegang saham dan 50% lagi dibuat untuk pengembangan usaha. Jadi dividen payout ratio ini adalah persentase yang dibagi ke pemegang saham. Kalau semua laba bersihnya dibagi ke pemegang saham, jadi yang 18,9 triliun ini semuanya dibagi, berarti dividen payout rasionya 100%. Atau kalau labanya semuanya ditahan ya, jadi 18,9 triliun ini hanya disimpan, nggak dibagikan ke pemegang saham, berarti dividen payout rasionya 0%. Jadi seperti itu ya untuk dividen payout ratio. Nah ada yang menurut saya lebih enak buat ukuran, yaitu dividen yield. Jadi dividen yield ini simpelnya keuntungannya. Jadi misal dividen yield 4%, kalau misal kita punya saham senilai 10 juta, ya kita mendapatkan dividen yield 4%. Alias 10 juta ya dikalikan 4%, yaitu Rp400.000. Kalau dividen yieldnya 10%, ya kita dapatnya 10 juta rupiah ya, dikalikan 10% ini, jadi 1 juta rupiah. Jadi buat cara yang paling gampang ya untuk mengetahui suatu perusahaan ini rutin bagi dividen ya atau tidak dalam 3 tahun terakhir, itu kita bisa pakai fitur di aplikasi Stockbit. Jadi di halaman awal kemudian tekan di bagian tengah bawah, kemudian scroll ke bawah sedikit. Nah nanti akan muncul list index. Jadi klik yang view more, kemudian pilih yang IDX High Dividend 20. Nah di sini sudah disediakan jadi daftar saham yang rutin bagi dividen ya. Jadi minimal 3 tahun terakhir ini rutin bagi dividen. Jadi ada saham-saham perusahaan besar seperti Bank BRI, kemudian Telkom Indonesia, Bank BNI, Indofood, dan juga Sampurna, perusahaan rokok. Jadi kalau mau lebih detail lagi, bisa kembali ke halaman awal, kemudian klik yang di bagian tengah bawah ini, kemudian pilih screener. Nah, nanti akan muncul saham-saham dengan dividen yang besar ya, dan yang sekitaran ada yang 4%, kemudian 5%, 6%, bahkan sampai 10%. Jadi jauh lebih menguntungkan ya kalau misal kita bandingkan kita simpannya di tabungan atau di deposito bank yang bunganya kalau misal sekarang ya ketika video ini dibuat ini sekitaran 3-4%. Jadi buat yang pingin investasi di saham ya bisa langsung
klik di link yang sudah saya siapkan ya di deskripsi di bawah. Nah, tetapi tentunya ya kalau misal kita investasi di saham itu ada resiko fluktuasi, alias modal kita bisa turun. Jadi beda kalau misal kita simpan di tabungan atau di deposito bank.